reaksi terhadap krisis, yaitu bagaimana sebenarnya ketika saudara dan saya menghadapi suatu krisis dalam kehidupan. Apakah sikap yang benar terhadap krisis yang kita hadapi? Tentu ada yang dibahas dalam topik kali ini membahas tentang krisis pribadi dan krisis keluarga saja. Karena tentu ada banyak krisis dalam kehidupan kita, ada krisis organisasi, krisis kepemimpinan, dan seterusnya. Tetapi pokok bahasan kita adalah krisis dalam diri kita sendiri dan krisis dalam keluarga. Nah, jenis-jenisnya ada macam-macam yang menyebabkan terjadi krisis dalam kehidupan kita. Yang paling sering kita dengarlah krisis tentang kesehatan. Ketika seseorang kena penyakit terminal ill atau penyakit yang berbahaya, menyebabkan kematian seperti kanker, terjadi shock dan krisis dalam kehidupan kita. Begitu pula krisis yang lain seperti pengkhianatan keluarga, ada misalnya pasangan melakukan perselingkuhan, menjadi shock dan krisis dalam keluarga. Begitu pula misalnya ada pemberontakan dalam anak-anak dalam keluarga, konflik dalam keluarga, ekonomi, PHK, dan juga tentang kehilangan orang yang dicintai. Itu menjadi krisis dalam kehidupan seseorang. Dan banyak lagi krisis yang manusia hadapi di sekitar kehidupan dirinya dan keluarganya. Nah, apa reaksi umumnya manusia terhadap krisis? Secara negatif biasanya mereka panik. Dan itu umumnya manusia panik menghadapi krisis. Tetapi ketika panik, ada lagi reaksi yang lebih negatif lagi, yaitu mulai marah. Nah, dalam marah ini ada macam-macam tingkatan. Ada yang mulai dari diam sampai mengamuk. Dan mengeluarkan kata-kata, dan semua kemarahan ditumpahkan, dan bahkan ada ancaman. Lalu di atas kemarahan muncul keputusasaan. Desperate. Perasaan putus asa menghadapi situasi itu. Di atas itu lagi kemudian muncul ketakutan menghadapi situasi krisis yang terjadi. Lalu di atas itu muncullah yang disebut dengan bahasa psikologis seperti stres, depresi, dan akhirnya kemudian bukan tidak mungkin krisis bisa menyebabkan terjadi skizofrenia bahkan, atau yang orang bilang gila. Nah, saudara yang kekasih, itu reaksi-reaksi orang secara negatif terhadap krisis dalam kehidupan dan keluarganya. Nah, apakah dengan melakukan reaksi-reaksi yang seperti itu akan menyelesaikan masalah? Tentu tidak. Justru situasi itu akan bertambah parah dan merusak kesehatan dia, dan merusak relasi dia, dan kerusakan yang dibuat semakin fatal adanya. Nah, sekarang kita mau memeriksa, apakah reaksi Alkitabiah, apakah reaksi firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan, pernyataan Tuhan sendiri ketika manusia menghadapi krisis. Bagaimana reaksi kita yang sebenarnya ketika menghadapi krisis itu? Saya ingin mengajak saudara membaca Mazmur 121. Di samping Mazmur 23 yang saya sukai, Mazmur 121 ini ayat yang begitu indah ketika saya menghadapi krisis-krisis, fase-fase krisis dalam kehidupan saya. Saya akan bacakan. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang terkasih, saya senang sekali membaca Mazmur 121
ketika saya juga dalam fase kehidupan saya menghadapi krisis. Karena Mazmur 121 ini adalah lagu ziarah, lagu traveler, orang yang berziarah menuju Yerusalem dari berbagai tempat. Dan mereka tentu dalam perjalanan itu tidaklah seaman sekarang. Kita bisa naik pesawat, kita memiliki rasa aman dalam traveling, baik kendaraan maupun pesawat udara dan kapal laut. Tetapi zaman itu sungguh zaman di mana bahaya menghadang setiap saat. Nyawa, harta dirampok, dan kehilangan nyawa diri, keluarga, dan semuanya. Sangat fatal situasi kalau dalam perjalanan. Sekalipun mereka harus berjalan dalam rombongan yang besar. Oleh sebab itu, saya mau mengajak saudara melihat nyanyian ziarah ini sebagai suatu refleksi. Bagaimana seandainya saya menghadapi krisis dalam kehidupan saya? Bagaimana ketika seperti yang saya hadapi 11 tahun yang lalu, ketika di mata saya tidak dapat melihat lagi sampai hari ini di sebelah kanan. Bagaimana yang terjadi ketika saya dalam peristiwa masih kecil, ayah saya dipanggil Tuhan, ibu saya tidak bekerja. Ada krisis-krisis dalam kehidupan kita, pasti akan terjadi dan selalu akan terjadi. Walaupun kita mengatakan kita seorang anak Tuhan yang berjalan dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi situasi-situasi krisis yang berat ini? Yang pertama, saya mengatakan diam dan pandanglah Tuhan. Saya selalu mengatakan ketika krisis menghantam dengan tiba-tiba dan ketika kita mendengar, kita kadang-kadang menjadi panik dan kepanikan itu membuat kita gelisah dan membuat reaksi yang berlebihan. Secara psikologis pun diam itu penting. Karena dia membuat otak kita menjadi seimbang kembali. Perlu keseimbangan, kata psikolog. Tetapi bukan hanya diam dalam arti psikologis penting. Secara rohani penting sekali kita diam dan pandang Tuhan. Ketika para traveler ini menyanyikan, ketika para peziarah ini, orang yang berjalan dalam rombongan, ketika mereka berjalan, mereka hanya melihat gunung dulu. Mereka melihat satu padang gurun yang luas dan seterusnya. Dan jalanannya begitu berat yang dilalui. Tetapi di situ dia ketika dia bertanya, dari mana pertolonganku? Dia diam dan melihat dalam perjalanan yang berat ini ternyata ada Tuhan yang menyertai. Tuhan yang menolong. Ketika kita mampu berdiam, dan ketika kita mampu berhenti sejenak dan duduk di hadapan Tuhan dengan menyendiri dengan Dia. Dan akhirnya kita mampu melihat ternyata ada Tuhan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang berat ini. Rick Warren ketika istrinya Kay, pendeta Rick Warren yang terkenal itu waktu istrinya Kay mengalami penyakit kanker. Ia mengatakan ternyata hidup kita ini bukan soal dari lembah kepada sesuatu puncak kemenangan, tetapi dia suka dan duka itu berjalan beriringan. Dan ketika kita ada dalam rel mengalami penyakit terminal krisis dalam kehidupan kita, di situ kita diminta untuk mampu melihat Tuhan. Dan ternyata kehidupan ini hanya sementara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita mampu melihat Tuhan yang adalah penolong, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak membiarkan kaki kita goyah, yang membuat kita sadar bahwa Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, Dia menjaga dan menolong kita. Bapak Ibu, kesaksian Bapak Pendeta Rick Warren yang terkenal itu mengatakan, istri saya sekarang mengalami kekuatan, sukacita ada di hati, dan pada akhirnya ia mampu mengatasi penyakit kanker itu. Karena apa? Karena ia membiarkan dirinya tenang dulu di hadapan Tuhan. Dan dari ketenangan itu, ia mampu melihat gunung permasalahan. Lalu dia melihat ada Yahweh, ada Allah, ada Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Saya rasa secara praktis, langkah pertama ketika kita menghadapi krisis, jangan panik, jangan marah, jangan mengamuk, diam dulu. Diam, tenang,
Dan lalu apa yang sebenarnya Tuhan ingin katakan? Saudara mungkin dikecewakan, tapi tenang terlebih dahulu. Saya banyak dikecewakan, saya banyak difitnah, banyak digosipkan, tetapi saya memutuskan untuk tenang. Dan akhirnya ketenangan itu justru menjadi suatu kedewasaan saya menghadapi situasi. Dan kedewasaan itu menghasilkan simpati dan hormat dan respek, sehingga kepemimpinan ini Tuhan angkat lebih lagi daripada sebelumnya. Kemampuan untuk tenang, kemampuan untuk diam di hadapan Tuhan, memampukan kita melihat dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, cara menghadapi krisis adalah jumpai sahabat yang tepat. Nah, saya melihat teks ini dalam konteks traveler, para peziarah, orang yang pergi berangkat. Mereka adalah rombongan. Mereka tidak sendiri. Kenapa mereka tidak sendiri? Tidak mungkin berjalan sendiri pada waktu zaman dulu. Harus traveling, tidak ada hotel ketika sore. Ketika sore mereka harus berhenti, memasang tenda, dan beristirahat dan tidur. Dan ancaman binatang buas, ancaman gerombolan, ancaman orang-orang jahat pasti akan ada. Tetapi mereka bersama-sama, mereka confidence, mereka mengalami rasa percaya diri. Memang Tuhan penjaga, Tuhan yang menaungi. Tetapi ketika mereka bersama-sama secara kolektif, mereka merasa kuat karena ada Tuhan yang menolong mereka. Orang-orang di sekitar kita itu penting sekali. Ketika kita mengalami krisis, jumpailah mereka. Jangan hadapi sendiri. Jangan sembunyi di kamar. Jangan asik kepada gadget. Jangan pelarian kepada games. Jangan pelarian nonton film-film, drakor, apapun film-film yang saudara tonton. Berjumpalah dengan orang-orang. Jangan sembunyi. Jangan menyesal. Jangan menangis. Jangan melakukan hal-hal pikiran-pikiran negatif, apalagi mau suicide atau bunuh diri. Jumpailah sahabat. Ayub ketika mengalami penderitaan, ia ditolong oleh sahabat-sahabatnya. Ia dijumpai oleh sahabat-sahabatnya. Ada yang memang memberikan nasihat yang tidak baik, tapi ada yang memberikan nasihat yang baik. Tetapi saya menyebutkan perlu menjumpai sahabat yang tepat, sahabat yang baik, komunitas yang membangun, komunitas yang menyembuhkan, yang disebut dalam kitab Yohanes, beloved community, komunitas yang saling mengasihi, yang mengangkat, yang menerima kita apa adanya. Kita patut menceritakan kepada orang yang kita dapat percayai dengan memberikan diri kita dan confidence bahwa dan dia akan menyimpan rahasia apa yang kita ceritakan. Dan akhirnya kita merasa confidence, yakin bahwa Tuhan sendiri akan menolong kita. Kita perlu sahabat. Kita perlu orang-orang. Yesus memang sahabat sejati kita, tetapi kita memerlukan komunitas yang dapat memperkuat kita. Para traveler, para peziarah yang pergi ke Israel hanya mampu menghadapi situasi ini ketika mereka ada dalam kelompok mereka bersama-sama. Penting komunitas. Zaman endemi ini, ketika orang sudah diminta ke gereja kembali, luangkanlah waktu Anda, berdoalah untuk kembali berkomunitas. Di situ saudara akan menemukan kekuatan yang dari Tuhan. Hal yang ketiga dan yang terakhir adalah yang saya sebut dengan move on. Melangkah. Lagi-lagi saya melihat mengeksegesinya dari segi traveler. Sifat dari traveling itu adalah maju melangkah. Ketika para peziarah ini, orang-orang yang mau ke Yerusalem ini untuk pergi melangkah, mereka tahu ada resiko. Mereka pergi bersama-sama menghitung resikonya dan menyerahkan itu kepada Tuhan, pemelihara, pelindung, penjaga, penuntun seluruh kehidupan mereka. Mereka juga harus berfokus ke depan. Dan mereka tidak akan mengatakan di tengah jalan, saya akan mundur. Dan saya akan kembali. Dia tidak akan mengatakan begitu. Dia akan melangkah maju. Karena tidak ada titik balik. Karena mundur pun terlalu beresiko juga. Bahkan mungkin akan mengalami krisis yang lebih panjang. Dia ke depan. Karena dia tahu di sana mungkin ada orang-orang yang bisa menolong mereka. Memberikan air minum. Ada sumur-sumur. Ada bahan makanan yang mungkin ada.
Mereka tidak pernah berpikir mundur. Dalam cara berpikir orang-orang peziarah zaman dulu, orang nomaden zaman dulu, zaman Alkitab, mereka tidak pernah berpikir mundur. Mereka tidak pernah berpikir melangkah kembali ketika menghadapi tantangan. Mereka maju saja. Mereka melangkah maju, move on. Saya menggambarkan itu sebagai perjalanan orang Kristen. Perjalanan kita sebagai musafir Kristen. Kita tidak boleh melihat ke belakang ketika menghadapi krisis. Ketika saya mengalami, misalnya ada mata kanan saya tidak melihat lagi sampai hari ini karena kena retina detachment dan krisis salah operasi. Saya tidak dapat mampu melihat. Saya tidak akan terus menyesali dan tidak mampu melangkah. Saya maju melangkah. Dan akhirnya justru walaupun mata saya satu, saya mampu menulis banyak buku. Walaupun dengan satu mata. Saya merasa kalau saya marah kepada Tuhan, marah kepada dokter yang mengoperasi saya gagal, saya tidak akan move on, melangkah maju. Ketika saudara dihianati begitu juga. Saudara tidak mungkin terus-terus merenungi, meratapi dan semuanya. Move on. Ketika anak-anak memberontak, move on. Ketika kesehatan, tantangan, PHK, move on. Ada seorang yang mengatakan kepada saya, bersaksi dengan luar biasa. Dia mengatakan ketika saya di PHK, saya merasa dunia saya runtuh. Tapi ketika saya mengetik, saya menemukan jawaban Tuhan. Saya mulai men-sharingkan cerita-cerita saya di media sosial. Dan apa yang terjadi? Saya mendapat kekuatan. Justru saya move on. Dan saya menyaksikan bagaimana beberapa bulan kemudian saya mendapatkan suatu pekerjaan yang tidak saya bayangkan, yang jauh lebih besar dari apa yang terjadi sebelumnya. Kalau saya hanya meratapi dan merenungkan dan marah kepada situasi, saya tidak akan melihat berkat Tuhan di depan yang sedang menanti saya. Move on itu penting. Karena apa? Karena kita mampu melupakan yang lalu, mengevaluasi apa yang terjadi, memberi solusi kehidupan pada diri kita, dan melangkah ke depan. Kita perlu komunitas, tetapi komunitas hanya bisa memberi encouragement, memberi beberapa alternatif, mendoakan, memberi kekuatan. Tapi bukan itu saja yang kita perlukan. Kita sendiri perlu move on, melangkah bersama dengan Tuhan, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah reaksi yang benar ketika kita menghadapi krisis. Ketika saya menghadapi krisis, saya membaca Mazmur 121. Dan saya membayangkan diri saya seperti seorang musafir, seorang traveler, seorang pejalan yang sedang memutuskan untuk melangkah dalam perjalanan yang berat, yang penuh resiko, bahaya. Tetapi saya tahu ketika saya melihat gunung kesusahan itu, gunung masalah itu, saya menemukan Tuhan sedang ada menyertai. Dan segala janjinya saya ingat dan membuat dia tenang dalam kehidupan saya, tetapi juga membuat saya percaya kepada dia yang menjanjikan. Saya memiliki komunitas dan saya melangkah maju ke depan dan tidak pernah titik balik. Ada titik balik. Kiranya ini menolong saudara. Dan ingat Mazmur 121 ketika menghadapi krisis. Tuhan kiranya menyertai perjalanan kehidupan saudara. Amin. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Daniel untuk penjelasan ketiga bagian ini yang luar biasa. Ini sesuatu yang sangat relate Pak dengan kehidupan. Saya pikir ini semua orang mengalami ini ya. Tapi mungkin ada satu atau dua fase yang seseorang masih di tahap atau bahkan mungkin belum sama sekali melakukan dalam tanda kutip bagian-bagian ini ya Pak, sampai diam dan pandang Tuhan atau tenang begitu ya. Nah ini yang tadi mungkin mengagetkan karena biasanya kalau orang ketika ada reaksi, ada sesuatu yang krisis atau ada tekanan ya reaksinya apa, atau dalam konteks dunia sekarang seberapa cepat bisa mengambil keputusan untuk segera. Nah ini apakah persoalannya di sini Pak? Karena tekanan atau sesuatu yang tidak enak itu ancaman, putus asa, bahkan stres itu kan sesuatu yang tidak nyaman. Bukankah juga normal ketika reaksi-reaksi yang muncul tadi Pak, misalnya bahkan dengan cara-cara yang sebisa mungkin cepat gitu, karena memang ketidaknyamanan untuk
berproses disitulah yang membuat orang rasanya bukannya bahkan mendapat jalan keluar, tapi bahkan kalau orang Jawa mungkin bilangnya gerasa gerusu atau terburu-buru, sehingga pada akhirnya malah membuat keputusan yang salah. Nah, apakah benar demikian, Pak? Ya, Bung Febi, sangat benar sekali. Ketika kita menghadapi tantangan, masalah, krisis, kehidupan, ya, ketika dokter menyatakan kita kena penyakit yang fatal atau ada masalah dalam kehidupan keluarga, ada pengkhianat apa saja jenisnya, tiba-tiba krisis, kita cepat sekali mengambil reaksi berdasarkan apa yang kita alami dulu, situasi dan cepat mengambil reaksi. Dan itu sangat fatal kadang-kadang. Jadi saya setuju, jangan gerasa gerusu orang bilang, seperti Bung Febi katakan. Saya setuju, kita semua wajar mengalami hal itu. Saya selalu katakan, ketika kita menghadapi itu, kita sedih, menangis, ada unsur marah, saya rasa itu wajar. Tetapi bertindaknya jangan dulu. Tenang, karena dalam psikologi pun dikatakan perlu menenangkan, membuat keseimbangan. Equilibriumnya harus seimbang dulu, tenang dulu. Kalau psikologi mengatakan demikian, apalagi hal rohani. Inilah yang saya setuju sekali, diam dan mengingat kembali apa sih sebenarnya yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang memang gerasa gerusu terjadi karena kita overconfidence tentang diri kita. Apalagi kita sudah punya jabatan, punya pengalaman hidup, sering kita berhasil dan seterusnya, kadang-kadang kita terlalu overconfidence terhadap diri dan menghadapi situasi-situasi dalam kehidupan kita. Seperti itu, Bu. Wow, baik. Terima kasih, Pak. Kalau begitu, Pak, apakah juga termasuk tiap-tiap orang itu, masing-masing orang berbeda ketika bagian ini ya? Kalau pertanyaannya berapa lama sih, Pak, yang dalam tanda kutip kita sehat, misalnya reaksi marah gitu ya, atau bahkan sesuatu yang rasanya reaksi yang agresif begitu. Nah, seberapa sehat, Pak, untuk bahkan memulai begini, Pak, ketika oke, saya mau duduk diam, saya